Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis. Saya dari kelas manajemen A dengan NIM 34021900021 Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas Komputer Bisnis 2 yang ketiga. Kita lihat tugasnya. Nah, tugas yang pertama yaitu menganalisis saham melalui link. Ketiga link ini yang telah disediakan, kita memilih salah satunya. Kemudian, kita harus membeli saham dan menjual saham melalui aplikasi Stockbit dan RTI. Nah, di sini sudah ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Kita akan mencari atau menganalisis fundamental. Kita akan melihat. Nah, analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Kemudian, kita lihat ini analisis teknikal. Di sini sudah ada analisis teknikal dari jurus cuan. Nah, ada analisis, belajar, referensi, tutorial kerja. Analisis teknikal. Analisis teknikal adalah teknik analisa yang biasanya digunakan oleh trader untuk membantu keputusan jual beli dalam trading saham, forex, emas, atau komoditas. Nah, analisis teknikal. Apa itu analisis teknikal? Nah, di sini sudah tertera jelas. Kemudian, siapa yang menggunakan analisis teknikal? Analisis teknikal bisa untuk analisis apa saja? Apa yang dibutuhkan untuk bisa melakukan analisis teknikal? Nah, grafik yang digunakannya di sini udah ada grafik candlestick. Nah, apa fungsi analisis teknikal? Yang pertama, mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi. Di sini sudah lengkap penjelasannya. Yang kedua, membantu memberikan sinyal beli atau jual. Apa saja tools dalam analisis teknikal? Nah, analisis teknikal memiliki banyak tools yang bisa digunakan untuk membantu trader dalam menganalisis. Contohnya, trendline, rectangle, Fibonacci retracement, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud indikator analisis teknikal? Indikator adalah formula matematis yang salah satu fungsinya untuk membantu memberikan sinyal beli atau jual. Nah, ini indikatornya. Ini ada indikator moving average. Harga menembus MA50 ke bawah sama dengan jual. Kemudian harga menembus MA50 ke atas sama dengan beli. Nah, ini udah lengkap. Cukup sekian penjelasan mengenai analisis teknikal. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis saham melalui salah satu link ini. Saya akan membuka melalui Google Finance. Nah, di sini sudah ada Google Finance. Kita lihat. Nah, kita buka yang bandingkan pasar. Ada Nikkei, indeks komposit, indeks Hang Seng. Nah, ini berdasarkan bulannya. Ada 1 bulan, 22 Februari, 1 Maret, 8 Maret, 15 Maret. Nah, ini chartnya, kurvanya. Ini turun ya ke bawah, tuh min ke bawah ini. Nah, ini ada yang 6 bulan. Bulan November, bulan Desember 2020, kemudian Maret 2021. Ini naik, kurvanya naik. Kemudian
Ini versi 1 tahun. Nah, ada bulan Juni 2020, kemudian sampai Desember 2020. Ini kurvanya juga naik. Nah, kemudian dalam jangka 5 tahun, kita lihat 5 tahun. Dalam jangka 5 tahun, ini naik. Di sini ada turunnya. Nah, turun. Kemudian kembali lagi naik. Gini, kembali lagi naik. Max. Nah, ini setiap ini tahun 90-an. Ini tahun 2000 naik. 2010 ini naik. Nah, naik. Kemudian tahun 2020 ini juga naik. Kita lihat yang Amerika Serikat. IHSG-nya. Nah, seperti ini. Nah, yang biru ini Dow Jones, yang merah S&P. Nah, kemudian yang kuning indeks Russell, yang orange indeks Russell 2000. Nah, di sini mengalami penurunan persen-persennya min 0,0070%. Nah, yang di sebelah sini yang Dow Jones 0,17% naik, ini jadi plus. Kemudian kita lihat yang Eropa. Di sini dalam jangka 1 bulan, ini 22 Februari, 1 Maret, 8 Maret, dan 15 Maret. Nah, ini lihat di sini pas 1 Maret. Yang kuning ini hijau ya. Bagus. IHSG-nya 3,97%. Kemudian yang ini ada yang merah. Ini yang merah turun min 0,43%. Yang lainnya hijau. Kemudian tanggal ini 8 Maret. Ini hijau semua. Bagus. Naik ini. Kemudian yang ini 15 Maret. Ini juga hijau semua. Kemudian yang Asia, kita buka. Yang Asia. Nah, pada 22 Februari. Nah, yang hijau di sini cuma Nikkei. Nah, kenaikannya 0,46%. Yang lain yang lain merah. Pada tanggal 1 Maret ini merah semua, nggak ada yang naik. Kemudian 8 Maret ini juga merah semua, dan 15 Maret ini merah semua. Semakin ini gede banget turunnya. Selanjutnya di sini juga ada mata uang. Nah, mata uang ada United Tractors. Ini IDX-nya lagi naik, hijau. Nah, yang ini juga lagi naik, hijau. Kemudian Jasa Marga juga hijau. Matahari hijau. IHSG-nya naik. Nah, yang ini Wijaya Karya sedang turun. Ini sedang merah. Harga jual. Yang ini juga naik. Selanjutnya yaitu di sini ada kripto. Nah, kripto kita buka yang ini. Hari ini. Nah, terlihat ada turun 0,12%.
min 1,0204745 pada hari ini. Di sini sedang turun ya pada Bitcoin. Kemudian yang ini kita lihat. Nah, di sini sedang naik 0,14% naiknya. Nah, di sini plus 37.763,62 pada hari ini naik. Selanjutnya kita lihat pada LTC. LTC di sini juga bagus, mengalami mengalami kenaikan 0,30% plus 9.016,62 hari ini. Kemudian BCH-IDR ini mengalami penurunan. Nah, ini min pada hari ini. Nah, mungkin cukup sekian mengenai pembahasan analisis saham. Setelah ini saya akan membahas mengenai jual beli saham di RTI dan Stockbit. Selanjutnya saya akan membeli saham melalui RTI Bisnis. Nah, kita buka. Nah, di sini tampilan pertama ke market. Kita buka ke trade, kita buka. Nah, di sini sudah tertera harganya. Harganya lagi. Nah, di sini saya akan membeli. Buy. 5 slot BRI. BRI ini sedang turun ya, tanda panahnya merah. Ini sedang harga 4710. Saya akan membeli. Nah, di sini sudah tertera saya sudah membeli. Kita lihat. Tadi saya membeli 5 lots, kuantitinya ada 5. Seharga 2.355.000. Saya membeli dalam harga 4710. Kemudian selanjutnya saya akan membeli lagi ini semuanya sedang turun. Saya enggak jadi beli yang ini. Saya akan membeli yang Kalbe Farma. Kita lihat ini juga turun. Kita mencari yang naik. Apa ya? Ini juga sama, sedang turun. Saya akan membeli saham lagi. Nah, di sini udah ada produk Indofood, INDF. Di sini harganya sedang naik, sedang harga 6350. Saya akan membeli. Saya akan membeli 4 lots aja. Harganya 2.540.000. Membeli 3 slot aja. 1.905.000. Kita beli. Buy. Nah, di sini sudah ada tertera.
Ini produk yang barusan saya beli. Nah, di harga 6350. Selanjutnya saya akan membeli saham yang ketiga. Nah, kita ke trade. Ini adalah Aces harganya. Ini sedang mengalami apa ya? Nah, ini sedang naik. Ini 0,33%. Saya akan membeli. Saya membeli 5 lots kuantitinya. Saya akan membeli. Buy. Match. Nah, match di sini ada tulisan match. Ini sedang berada dalam antrian. Yang lainnya udah open. Setelah ini kita akan menjual saham. Kita ke sell. Ini sedang berada di 47. Enggak, ini enggak bisa dijual karena tadi saya membelinya 4710. Jadi kalau saya menjual dengan harga ini masih sama, malah turun, itu saya akan rugi. Kemudian saya akan menjual Indofood 6400. Saya tadi membeli dalam harga yang berapa ya, kita lihat. Nah, ini kita membeli 6350. Kemudian ini saya membeli dalam harga, saya menjual dalam harga 6400. Kita jual 2 lot aja. Sell. Holding. Nah, yang bisa saya jual yaitu yang Aces, yang tadi nggak bisa dijual. Saya membeli yang Aces itu 1535. Kemudian saya menjual. Ya, ini sedang turun dan ini nggak bisa dijual karena nanti saya akan rugi. Kita tunggu harganya naik. Nah, yang saya beli Aces ini tadi dengan harga 1535. Sekarang saya akan menjual dengan harga 1545 sebanyak 2 lots. Kita jual. Sell. Nah, yang ini saya menjual harga 1545 dan yang tadi saya beli 1535. Ini sudah saya jual. Kita lihat. Nah, saya sudah menjualnya 1545 sebanyak 2 lots. Nah, di sini portofolio ini uang saya tinggal 94.972.500. Nah, udah yang saya order udah. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai membeli dan menjual saham. Ini sudah tertera. Selanjutnya kita akan membahas membeli dan menjual saham melalui Stockbit. Nah, di sini saya akan membahas mengenai aplikasi Stockbit, yaitu untuk membeli dan menjual saham. Kita cari. Nah, sedang mencari.
Ini adalah tampilan Stockbit yang telah dibuka. Ini ada profile saya, akun saya. Kita buka order book. Di sini ada beberapa perusahaan saham. Nah, kita lihat portofolio saya. Order. Di sini saya sudah membeli beberapa saham, tapi gagal, mengalami rejected, dan saya harus mengulanginya lagi untuk membeli. Kita kembali ke order book. Di sini, nah, saya akan memilih mana yang menurut saya cocok. Nah, di harga yang 6.700 saya membeli. Nah, kita harus membeli pada harga. Nah, di sini saya akan memilih 8 slot. Ya. Kita kembali lagi ke order book. Kita akan mencari lagi yang tadi gagal. Ini kepencet ya. Kita cari lagi. Tekan. Order lot 5% dari 100 juta. Nah, seharga segini. Kita ke virtual area, portofolio, ke order. Nah, di sini berhasil, sudah open. Kita tinggal menunggu ACC-nya. Karena yang tadi rejected semua, itu gagal, dan yang ini bisa berhasil. Itu open. Kita ke order book lagi. Kita akan membeli saham yang lain. Mari kita. Lot ini adalah sistem satuan saham yang telah ditentukan oleh BEI. Misalnya satu lot 100 lembar, kemudian bid merupakan penawaran beli dan offer penawaran jual. Kita akan memilih yang mana ya? Kita cari yang warnanya hijau, ini sedang naik. Nah, ini sedang naik. Kita akan cari yang harga 1470. Nah, sebanyak hampir 5 juta. Berarti nyampe berapa slot? 33 slot. Kita ke virtual area, portofolio, dan ke order. Ini juga berhasil, udah open. Kita tinggal menunggu persetujuannya saja. Kemudian kembali lagi ke order book. Kita akan membeli saham yang ketiga. Kita cari lagi mana yang harganya murah dan tidak sedang merah. Kita cari yang warna hijau karena itu sedang naik. Sahamnya bukan sedang turun. Kita cari yang mana ya? Kita cari yang ini mahal. Kita cari yang murah, yang mana? Yang murah. Ini agak sedikit bingung.
cari lagi. Kita cari yang mana ya? Ini takut gagal lagi soalnya. Nanti rejected. Jadi harus memilih yang benar-benar. Nah, kita memilih yang ini, 8725. Berapa slot? Ini kelebihan 5 slot. Set order. Apakah berhasil? Kita ke virtual area portofolio order. Lihat. Nah, ini juga berhasil. Open ketiga-tiganya open. Tinggal menunggu persetujuan. Kita berhasil sudah membeli saham. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai analisis saham, membeli dan menjual saham. Mohon maaf apabila banyak kesalahan mengenai penjelasan ataupun tutor yang saya berikan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.